Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, bawalah pulang kebahagiaan. Ada sebuah artikel di internet bahwa penulisnya adalah seorang tamu di rumah seorang temannya. Ketika dia keluar dari lift, dia melihat sebuah tanda kayu kecil yang bergantung di pintu. Dan berbunyi, sebelum memasuki pintu, harap singkirkan kekhawatiranmu. Ketika kamu pulang, bawalah kebahagiaan. Setelah memasuki rumah, saya melihat bahwa nyonya rumah penuh dengan keharmonisan. Kedua anak yang sopan dan ramah, dan suasana rumah yang hangat dan harmonis, terlihat sangatlah indah. Penulis bertanya tentang papan kayu kecil itu. Dan nyonya rumah berkata sambil tersenyum, suatu kali ketika saya pulang ke rumah, saya melihat wajah kecapean yang muram dan lelah. Sepasang alis yang berkerut dan sedih. Dan mata yang kelelahan dan tidak bercahaya di depan lift. Saya kaget melihat wajah sendiri. Lalu sang nyonya rumah berpikir, bagaimana perasaan anak dan suami jika menghadapi wajah sedih dan muram seperti itu? Apa reaksinya jika saya harus menghadapi wajah seperti itu? Nyonya rumah berpikir sejenak. Dia tidak ingin melihat anak-anak diam, tidak berbicara di meja makan, dan suaminya yang bersikap cuek. Jadi keesok harinya saya menulis papan kayu kecil dan memakunya di pintu untuk mengingatkan diri sendiri. Tak disangka bukan hanya nyonya rumah yang diingatkan, tetapi seluruh keluarga dan tamu-tamu yang datang ke rumah. Terjadilah keajaiban. Para tamu yang berkunjung pun menjadi bahagia. Setelah mendengarkan ceritanya, penulis dengan tulus memuji kebijaksanaan dan kecantikan nyonya rumah itu. Teman-teman terkasih, apakah kamu selalu pulang membawa perasaan senang atau membawa rasa khawatir? Mungkin kita masing-masing harus menggantungkan tanda kayu kecil dari cerita di atas di depan rumah kita masing-masing. Dan sebelum memasuki pintu rumah, lepaskan kekhawatiran Anda. Singkirkan dulu semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Singkirkan dulu rekan kerja yang menyebalkan itu. Jangan hanya tersenyum dan ramah kepada rekan kerja, atasan, atau klien. Tetapi sesampainya di rumah, pasang wajah suram pada istrimu dan melampiaskan amarah kepada anak-anakmu. Kita perlu belajar mengelola emosi kita. Ada pepatah dalam Alkitab, orang bodoh penuh amarah, tetapi orang bijak menahan amarahnya. Kita harus memahami fakta bahwa semakin Anda membiarkan emosi negatif memenuhi diri Anda, semakin Anda tidak bisa hidup dalam kelimpahan. Dan Anda bisa kehilangan kesempatan baik yang Tuhan akan memberikan kepada Anda. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang stabil secara emosional biasanya lebih percaya diri dan kreatif. Mereka cenderung tidak kehilangan kegembiraan dan kecil kemungkinannya mengalami depresi karena kemunduran dan tantangan kecil yang terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita, menjadi korban emosi kita. Teman-teman terkasih, marilah kita bawa pulang kebahagiaan setiap hari. Ingatkan diri Anda untuk mengatur emosi tepat waktu sebelum pulang kerja setiap hari. Hal ini akan membawa kepuasan dan kebahagiaan yang besar bagi keluarga Anda. Anggota keluarga terdekat seringkali menjadi korban terbesar dari emosi kita. Jika kita tidak ingin menyakiti hati orang-orang tersayang, kita harus mengelola emosi kita dengan baik. Apalagi sebagai orang tua, jangan bawa emosi ke dalam hati. Sebagai suami, janganlah sampaikan emosimu kepada istrimu.
Dan seorang istri tidak seharusnya meluapkan emosinya kepada suaminya. Kita dapat memilih cara yang lebih baik, menggunakan emosi positif untuk saling menyemangati, membangun, dan memenuhi dan saling menghargai kelebihan kepribadian setiap orang, serta menerima kelemahan dan kekurangan masing-masing. Saya yakin ini akan membuat hubungan keluarga Anda menjadi lebih harmonis, di mana Anda akan lebih menikmatinya bersama keluarga. Mulailah melatih diri Anda hari ini. Sebelum memasuki pintu, hilangkan kekhawatiran Anda. Saat Anda pulang, bawalah kebahagiaan. Nehemia 8 ayat 10. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.